Buktikan. Kalau memang itu ada operasi politik. Buktikan. Bisa nggak? Ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Buktikan. Bisa nggak? Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Buktikan. Bisa nggak? Jokowi membuktikan kalau itu ada tokoh besar. Jangan asal trometan sekali lagi. Buktikan. Bisa nggak? Ya gitu, karena dia mengatakan, saya pastikan ada agenda besar dan orang besar. Mana? Buktikan. Bisa nggak? Itu kemudian saya kira gampang ditebak, tidak perlu saya sampaikan. Katakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Lagi-lagi hanya itu pembelajaran. Jadi jelas, inilah justru apa, niatnya memang memecah belah anak bangsa. Kalau memang negarawan, sekali lagi, buktikan dengan tunjukkan aslinya. Itu. Isu ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Jokowi memberikan tanggapan tegas yang jarang ia keluarkan sebelumnya. Tuduhan yang sebenarnya sudah beredar bertahun-tahun itu kembali naik ke permukaan. Dan kali ini Jokowi tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga mengirim sinyal bahwa ia ingin persoalan ini diselesaikan sampai tuntas. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa dirinya selama ini menunggu pembuktian dari pihak yang menuduh. Ia menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu bukan hal remeh yang bisa dilemparkan tanpa dasar. Jokowi bahkan menyinggung adanya operasi politik di balik isu tersebut, meski ia tidak menyebutkan siapa yang dimaksud. Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Dan yang paling penting, Jokowi menyatakan bahwa penyelesaian kasus ini tidak lagi melalui mediasi, tetapi langsung lewat jalur hukum. Menurutnya, langkah itu sekaligus menjadi pembelajaran agar publik tidak mudah menuduh seseorang tanpa dasar yang kuat. Sikap ini otomatis mengubah dinamika. Dengan menutup pintu mediasi, Jokowi memindahkan beban ke pihak yang menuduh. Perkaranya tidak lagi soal perdebatan media sosial, melainkan soal bukti yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dan di titik inilah perhatian publik beralih ke nama yang sejak awal paling vokal mengangkat isu ini, Roy Suryo. Kayak Fufu Fafa yang menghafalkan, bisanya cuma bilang AI ya, artificial intelligence, coding, kemudian algoritma, machine learning, itu diulang-ulangi. Jadi itu kayak hafalan ini. Ya. Menanggapi pernyataan Jokowi, Roy langsung memberikan reaksi keras. Buktikan. Kalau memang itu ada operasi politik. Buktikan. Bisa nggak? Dengan gaya khasnya yang cenderung satir, Roy mempertanyakan ucapan Jokowi soal operasi politik dan menantang balik. Buktikan, buktikan, buktikan. Menurut Roy, jika Jokowi menyebut ada operasi politik, maka Jokowi juga harus menyampaikan bukti siapa yang menggerakkan isu tersebut. Roy bahkan menyindir bahwa ucapan Jokowi terkesan sudah dipersiapkan dan dihafal, seolah-olah memang dirancang untuk membangun narasi tertentu. Tantangan Roy ini langsung menyebar di media sosial dan menjadi bagian penting dalam eskalasi isu ini. Yang membuat situasi semakin kompleks adalah posisi hukum kedua pihak. Polisi sebelumnya pernah menyatakan bahwa ijazah Jokowi dinyatakan autentik setelah melewati pemeriksaan forensik. Pihak kampus UGM juga berkali-kali menegaskan bahwa dokumen itu asli dan sesuai arsip akademik. Sejumlah relawan Jokowi pun menilai bahwa sebenarnya isu ini sudah selesai dari sisi fakta dan pembuktian. Namun di sisi lain, Roy masih mempertahankan pendapatnya. Ia sempat menyampaikan bahwa menurut kajiannya, ada beberapa kejanggalan yang menurutnya perlu diuji lebih lanjut di pengadilan. Padahal, Roy sendiri kini menghadapi proses hukum sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ini. Kondisi ini membuat pernyataan Roy semakin menjadi sorotan, karena ia berada di dua posisi sekaligus. Sebagai pihak yang dituduh-menuduh, dan sekaligus sebagai pihak yang menantang balik pernyataan Jokowi. Jika dilihat secara garis besar, pertarungan ini sebenarnya bukan lagi soal dokumen ijazah semata. Ini sudah menjadi pertarungan tentang narasi. Jokowi memilih jalur hukum, arena yang menuntut bukti konkret dan penilaian objektif. Roy memilih ruang opini publik, arena yang memungkinkan pertanyaan, kritik, dan tantangan terbuka dilemparkan berulang-ulang. Keduanya berdiri di panggung yang berbeda, tapi membicarakan isu yang sama.
Inilah yang membuat drama ini tidak cepat padam. Jokowi ingin penyelesaian final. Ia ingin pembuktian dilakukan secara formal dengan dokumen, saksi, dan hasil forensik. Roy justru ingin isu ini tetap memungkinkan untuk diperdebatkan karena menurutnya masih ada hal yang perlu dijelaskan. Pertarungan dua pendekatan ini membuat publik mengikuti perkembangan kasus ini dengan sangat dekat. Pada akhirnya, isu ini berkisar pada dua pertanyaan besar. Siapa yang harus membuktikan apa? Dan di mana pembuktiannya akan dilakukan? Di ruang publik atau di ruang persidangan? Selama kedua pertanyaan itu belum terjawab tuntas, isu ini akan terus bergerak, memunculkan reaksi baru, dan menciptakan babak-babak berikutnya. Pernyataan Roy, buktikan, buktikan, buktikan. Bukan hanya tantangan, tapi juga simbol bahwa drama politik ini masih jauh dari selesai. Dan publik kini menunggu, bukan sekadar siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang akhirnya bisa memberikan pembuktian paling meyakinkan. Orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik. Ya, saya kira gampang ditebak lah. Untuk tahu dia. Ya. Mana buktinya? Ya, ada operasi besar politik. Dia justru yang membawa ini politik. Berbagai tayangan dari Ceboker Nusantara itu yang ada di YouTube itu yang ngomongnya ngaco itu ya, persis kayak junjungannya ini gitu ya.